Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya selalu membedah dan mencari sesuatu permasalahan cucak hijau yang kalian alami para kawan. Untuk itu selalu perhatikan pola tingkah kesehariannya cucak hijau saat kalian rawat. Itu memang sangat penting sekali apabila untuk dilombakan para kawan. Meskipun cucak hijau kalian sudah perawatannya bagus, perawatannya benar, kalian tetap selalu amati kejelian tingkah laku burung tersebut para kawan. Ibaratnya itu jangan lengah para kawan. Karena kestabilan cucak hijau itu memang sangat selalu kita khawatirkan para kawan. Tapi jangan khawatir, jangan selalu panik. Karena untuk cucak hijau itu kita pemahamannya itu karena dia bukan burung vector para kawan. Karena dia burung semi vector. Soalnya kalau burung semi vector itu memang banyak faktor permasalahannya maupun tingkah yang sering berubah-ubah para kawan. Untuk itu, maka yang harus kalian perhatikan saat memilih cucak hijau maupun bahan prestasi ataupun bahan ombyoan ataupun baru beli, kalian harus rawatlah sesuai satu arah dulu maupun yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang rawatan prasmanan itu juga sangat penting. Di samping itu, kalian juga lebih memperhatikan kalau untuk melombakan itu lebih pentingnya faktor umur itu benar-benar harus kalian pahami para kawan. Misalnya kalian baru beli di trotol ataupun beli sudah nopeng, itu biasanya kestabilan emosinya itu masih naik turun para kawan. Biasanya dari nopeng trotol itu 6 bulan baru dia full tumbuh hitam pekat di bawah lehernya hitamnya itu para kawan. Kalian sudah mau melatih lomba itu sudah bisa para kawan. Untuk itu kalian kalau yang sudah memang umur sudah setahun ataupun 2 tahun itu memang kestabilannya harus kalian juga perhatikan para kawan. Kalau yang usia-usia mapan itu lebih dari 2 tahun sampai 4 tahun itu mapan para kawan. Itu memang harus sering-sering kalian uji coba atau lombakan. Biasanya dengan burung-burung umur segitu itu lagi faktor-faktornya untuk kestabilan birahinya para kawan. Tapi kalau masih di bawah setahun ataupun masih di bawah 2 tahun itu tingkat emosi birahinya itu masih naik turun para kawan.
Contohnya burung ini dia sudah umurnya hampir 5 tahunan para kawan. Jadi dia sudah mapan untuk emosinya. Untuk kita setting birahinya dengan mau takaran jangkrik berapa, nanti dia mau dengan kroto ataupun ditambahkan dengan ulat Hongkong, itu emosinya sudah stabil kalau umur sekitar 5 tahunan para kawan. Yang sudah saya bilang tadi yang 2 tahun sampai 5 tahun itu kestabilannya bisa kalian dijaga para kawan. Tapi kalau masih yang di bawah 1 tahun ataupun di bawah 2 tahun itu kestabilannya masih naik turun. Ini yang saya untuk bahas untuk di faktor umur itu memang sangat kita harus perhatikan sekali para kawan. Soalnya kalau kita tidak memperhatikan seperti itu ya percuma kalian mau setting, rawat seperti apapun, baru umur 1 tahun ke bawah masih tidak bongkar isian, dia masih kadang naik turun pangkringan, dia masih belum mau jamtrok, itu ya wajar para kawan. Itu yang kalian kurang diperhatikan untuk umurnya berapa yang kalian punya itu para kawan. Coba kalian sedetail mungkin, misalnya kalian habis beli dari pembeli pertama, tanya umurnya dulu para kawan. Jangan terlalu muda, jadi umur kedewasaannya dia itu sudah pas gitu para kawan. Kan bisa kalian pas saat waktu beli bisa ditanyakan seperti itu. Nah itu untuk yang umur 5 tahun kalian sudah bisa mungkin buat acuan. Yang sekarang coba kalian lihat ataupun perhatikan lagi yang lebih dari 5 tahun para kawan. Apakah kalian memperhatikan burung itu? Apakah kalian beli itu sudah umur 5 tahun ke atas, dia umur bahkan 10 tahun ataupun 7 tahun, bahkan 6 tahun, kalian harus pahami betul para kawan. Jadi jangan kalian setting, rawat terus diulang-ulang tapi umurnya nggak diperhatikan para kawan. Nah itu yang membuat kadang kita lengah di situ para kawan. Jadi kalian harus benar perhatikan, harus benar simak baik-baik, dan harus kalian pahami bahwa sejauh mana umur burung tersebut para kawan. Kalian sudah otak-atik settingan seperti ini, settingan seperti itu, tambah IF segini, nanti takaran IF-nya segitu, ternyata umurnya dia sudah 10 tahun. Yang belum kalian pahami itu. Jadi burung mau ibaratnya setting seperti apapun ya mesti kalau burung sudah umur di atas 5 tahun ataupun di atas 7 tahun, apalagi sudah 10 tahun lebih, itu mesti emosinya dia sudah melemah para kawan. Dan dari faktor juga faktornya dia sudah menurun karena cucak hijau tersebut kalian pahami, ingat dia bukan burung faktor seperti kacer, murai. Kalau burung faktor itu dia lebih tua, malah lebih mapan dan lebih talok, istilahnya seperti itu. Coba kalian sharing ataupun tanya-tanya ke teman-teman yang bermain kenari ataupun bermain lovebird. Dia kalau sudah umurnya puncaknya dia sudah lama ataupun dia sudah umur 7 tahun up ataupun 10 tahun up, pasti dia diternak para kawan. Hampir rata-rata kasus dengan yang mempunyai burung kenari ataupun lovebird itu sudah main ternak para kawan. Karena burung yang memang untuk dilombakan itu ada batas ataupun maksimal dia faktornya, kestabilannya itu ada batas-batas umur tertentu para kawan. Untuk sekelas burung semi faktor, apalagi di cucak hijau para kawan. Karena kalau kita tidak mengamati halnya serupa itu soal masalah umur, ya kalian nanti dilombakan ya pasti mencari terus dan mencari terus para kawan. Kecuali kalian beli burung yang tahu riwayatnya apapun itu. Kalau kalian rawat dari trotol yang cucak hijau misalnya baru nguning
itu ya kalian bisa jadi tolak ukur umurnya nanti mau seberapa, kalian mau lombakan bisa kalian atur. Tapi soalnya kalau cucak hijau rata-rata saya perhatikan dia beli sudah full nopeng semua para kawan. Kalau yang untuk dia mungkin untuk bahan gacoran ataupun apa, dia beli dari trotol, itu ya bisa menakar umurnya itu para kawan. Tapi kalau kalian beli sudah nopeng, belum tahu ataupun nggak ditanya riwayatnya dia umurnya berapa, ya kalian kan gambling para kawan. Setidaknya kalau kita memahami hal tersebut, setidaknya kita untuk merawat itu lebih mudah para kawan. Apalagi kalau kalian untuk buat lomba seperti ini para kawan. Kalau burung cucak hijau lagi faktor-faktornya itu ya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu lagi faktor-faktornya para kawan. Jadi cucak hijau itu ada masanya para kawan. Makanya di perlombaan cucak hijau itu selalu rame, maupun di kelas latber, latpres ataupun nasional itu juaranya pasti gonta-ganti para kawan. Karena kestabilannya itu naik turun. Beda kalau kelas kacer, murai, cendet itu kan partai memanas itu para kawan. Burung yang semakin tua malah semakin jadi. Seperti itu para kawan. Coba kalian pahami ataupun nanti kalau kalian beli cucak hijau, tanyakan dulu riwayatnya umurnya seberapa, seperti itu para kawan. Karena kalau kita merawat burung yang umurnya di atas rata-rata sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu dia lebih mudah para kawan untuk mencari emosi, birahinya dan pembentukan tenaga itu dia masih fresh para kawan. Karena kalau kita tidak mencari ataupun kita tidak tahu sebatas mana umurnya, kalau kita mengandalkan gambling seperti itu ya terlalu rumit nanti untuk merawatnya para kawan. Karena untuk men-setting burung yang memang benar-benar umurnya sudah mapan, kalian pakai standar aja, jangkrik 33 seperti halnya biasa, mandi, jemur, rodong lagi. Nanti kalau untuk kalian lomba H-3 disiapkan, nanti di set naikkan 1, H-1 nanti kasih kroto ataupun Hongkong, nanti dilombakan sudah bisa para kawan. Contoh cucak hijau ini dia masih umurnya muda para kawan, karena dia sifat tingkat faktornya dia sangat tinggi. Coba kalian perhatikan saja. Nah, kalau kalian sudah memperhatikan burung yang memang masih muda, itu dari bentuk volumenya aja sudah pedas para kawan. Sudah kelihatan, dia faktornya aja sudah ibaratnya itu masih sangat terlihat para kawan. Cucak hijau seperti ini juga dia sudah enak para kawan. Tapi kalau kalian tidak memperhatikan dari segi faktor umurnya itu tadi yang sudah saya utarakan di awal tadi, ya kalian nanti mainnya gambling saja para kawan. Kalian sudah otak-atik cucak hijau kalian, sudah kalian set seperti halnya perawatan, sudah belajar di sana sini, ternyata umurnya sudah 10 tahun lebih para kawan. Ya itu kan percuma, nanti tinggal ampasnya aja, ibaratnya seperti itu para kawan. Tapi kalau kalian sudah tahu beli burungnya dari maupun itu burung bahan ataupun burung bahan prestasi, dia umurnya masih 2 tahun, itu ya kalian bisa otak-atik para kawan. Itu kestabilannya masih terjaga para kawan. Soalnya kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, nanti ya percuma. Sudah kalian rawat baik-baik, tidak tahu masanya cucak hijau itu umur seberapa, kan akhirnya percuma para kawan. Itu yang kalian ingat, yang harus kalian pahami untuk faktor umur itu tadi para kawan. Setidaknya alangkah baiknya kalau kita memang
melakukan rawatan yang sudah standar takarannya, itu kalau burung yang masih umur 5 tahun ataupun 4 tahun itu masih bisa kalian prediksikan untuk dilombakan barang kawan. Tapi kalau masih umur 2 tahun ke bawah ataupun yang sudah saya bilang umur sudah 7 tahun ke atas, itu kestabilan emosinya sudah sama saja naik turun barang kawan. Kalian coba lihat aja, kalian pahami dari segi karakter burungnya, kalian juga harus perhatikan itu barang kawan. Kalau untuk halnya sama saja, kalau untuk rawatan, kalau untuk masalah memang yang begitu signifikan untuk cucak hijau itu hampir sama-sama aja. Untuk takaran mandi jemurnya itu hampir sama-sama saja barang kawan. Dengan atur mandinya pun juga sama. Tapi kalau memang dengan pemilihan faktor umur itu tadi, ya memang harus kita perhatikan seperti itu para kawan. Halo, salam para kawan Jamtrok dimanapun Anda berada. Untuk itu, semoga kalian bisa lebih memastikan lagi, bisa lebih memperhatikan lagi dalam membeli burung ataupun merawat burung. Perhatikan faktor umur tersebut, itu sangatlah penting para kawan. Oke, terima kasih. Bersama saya Dian Purwa. Selalu ikuti video-video saya. Jangan lupa selalu subscribe biar murah rezeki, kalian barokah. Sehat selalu para kawan Jamtrok Mania Kicomania Nusantara.